Bunda sayang, pagi ini judul kita adalah agar harta mengantarkan ke surga. Oke. Mengantarkan ke surga. Oke. Saya mau tanya dulu, yang hadir pagi ini mau masuk surga? Mau aja, mau banget? Cius? Mie apa? Ganti, jangan mie ayam terus atuh. Kan tadi udah. Ayo, biar lebih semangat. Siapa yang mau masuk surga angkat tangan, katakan saya. Ulangi. Masih ada yang culang cileng. Masih ada yang ngacung temen, alah gitu. Gitu tah. Innal kalama ad-du'a, setiap perkataan adalah ayo, siapa yang masuk surga? Siapa yang mau masuk surganya surga Firdaus? Siapa yang mau masuk surganya sekeluarga? Siapa yang mau masuk surganya tanpa hisab? Siapa yang mau masuk surganya sekarang? Agak khawatir kalau sekarang ya, menunjukkan belum siap. Ahilman, kalau ditanya masuk surga mau apa enggak, pasti semuanya mau. Cuma pertanyaan yang penting, kira-kira bekal kita udah cukup belum untuk masuk surga? Apa? Belum. Maka izin ya Bunda, Teteh sayang, kalau Bunda diizinkan oleh Allah bertemu dengan tahun baru, bertemu dengan waktu ke waktu, izin ya, setidaknya ada 2 alasan kenapa Allah masih berikan umur kepada kita. Ada berapa alasan? Ada 2 alasan mengapa Bunda, Teteh sayang masih dikasih usia sama Allah. 1, alasannya karena Allah tahu amal kita masih sedikit, sehingga Allah berikan usia kepada kita agar di sisa usia ke depan kita menambah bekal amal kita. Betul apa betul? Iya apa iya? Yang kedua alasannya karena Allah tahu dosa kita banyak, maka Allah berikan usia kepada kita agar di sisa usia itu kita banyak bertaubat minta ampun kepada Allah. Iya apa iya? Hanya 2 alasannya. 1, amalnya masih sedikit. 2, dosanya sangat banyak. Sok, Ahilman mau tanya, kira-kira yang di sini masuk kategori yang mana? Yang amalnya dikit atau dosanya banyak? Yang amalnya dikit apa dosanya banyak? Kalau Ahilman ditanya, kalau AA masuk yang mana? Dua-duanya. Betul? Amal kita masih dikit, dosa kita banyak. Makanya mohon maaf ya, AA lihat dari wajah yang hadir ada kemiripan. Ini kelihatan wajah banyak dosa kelihatannya. Jangan tersinggung, AA juga sama, betul? Boleh jadi AA yang banyak bicara lebih banyak dosanya. Boleh jadi AA yang ceramah belum bisa mengamalkan isi ceramahnya. Boleh jadi dibanding jamaah AA lebih banyak dosanya. Terus AA, kenapa kita dimuliakan dalam hidup? Kenapa kita dihormati dalam hidup? Sering Ahilman sampaikan, 1 alasannya karena Allah nutupin aib-aib kita saja. Setuju? Maka sekarang pertanyaannya, kita pengen masuk surga? Iya. Bekalnya udah ada atau belum? Mungkin udah ada, tapi rasanya cukup atau tidak? Betul? Dosanya masih banyak? Iya. Pertanyaannya, udah taubat apa belum? Ini yang perlu kita jawab. Maka sekarang tujuan kita semua sama ya, ingin masuk
Sama nggak? Atau ada yang mau ke neraka dulu sebentar gitu? Resnya ke situ mau nggak? Tujuannya mau masuk surga kan? Betul? Ternyata bunda sayang, perjalanan kita ke surga itu masih panjang. Masih apa? Panjang. Manusia dalam hidup setidaknya akan mengalami 12 tahapan kehidupan. Ada berapa? 12. Perhatikan ke depan. Satu, aduh, ibu punten ya. Ibu punten ya. Dapat piring gratis itu. Satu, manusia itu akan hidup di alam ruh. Apa? Alam ruh. Sudah kita lewati? Sudah kita lewati? Sudah. Nanti manusia naik lagi alam yang kedua, namanya alam rahim. Alam apa? Rahim. Sudah kita lewati? Sudah. Alam rahim itu adanya pada diri seorang ibu. Ini penting untuk kita sampaikan, Ahilman, kenapa organ yang menyimpan sel sperma dan sel ovum yang ketemu itu, kemudian nanti menjadi cabang bayi itu, kenapa disimpannya di rahim, dan kenapa rahim itu ditempatkan di seorang ibu. Catat ya, karena seorang ibu itu adalah sosok yang Allah anugerahkan kebaikan di dalamnya. Di antara sifatnya Allah berikan sifat rahim dalam diri seorang ibu. Makanya mohon maaf, tidak ada orang yang paling sayang sama kita kecuali siapa? Ibu. Ayah juga sayang, tapi kalau dibandingkan biasanya seorang ibu lebih kuat sayangnya kepada seorang anak. Betul? Makanya izin ya, setidaknya yang harus bunda pahami, ada 4 kemuliaan seorang ibu. Catat, lumayan status hari Kamis itu. Ada 4 kemuliaan seorang ibu. Yang pertama, seorang ibu itu menentukan ridhonya Allah. Artinya apa? Kalau kita pengen dapat ridhonya Allah, maka dapatkan ridho ibumu. Bahkan disebutkan dalam sebuah keterangan, jika kamu ingin membuat Allah tersenyum, maka buatlah senyuman di wajah ibumu. Karena saat ibumu tersenyum karena bahagia dengan sikapmu, di saat itu Allah senang, Allah suka, Allah cinta kepada seorang hamba yang membuat senyuman di wajah ibumu. Ada yang bilang gini, "Aa, da ibu saya mah kocak banget, Aa. Seuri wae, Aa." Apa itu berarti Allah tuh juga senang sama kita? Beda konteksnya. Konteksnya adalah kita berbuat baik sama ibu kita. Betul? 2. Ibu itu posisinya surga yang paling tengah. Surga yang paling tengah. Ibu sayang, teteh sayang, kalau bunda pengen masuk istana, biasanya kalau tamu VVIP lewatnya pintu belakang apa pintu depan? Kalau ada istana, ibu tamu VVIP masuknya pintu belakang apa pintu depan? Pasti pintu depan, betul? Ibu tamu VVIP ada istana, biasanya lewat pintu samping apa pintu tengah? Pasti pintu tengah. Nah kata Nabi, di surga itu ada pintu tengah. Pintu tengahnya surga itu birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Salah satunya kepada siapa? Ibu. Maka jangan kaget, surga berada di mana? Di telapak kaki ibu. Tapi jangan berarti pulang dari sini dicari telapak kakinya mana ya surgana ya. Bukan, bukan. Maksudnya Allah menggambarkan kepada kita, perbaiki hubunganmu sama ibu, maka semakin dekat surga untuk dirimu. Yang ketiga, doa ibu itu mustajab. Masya Allah.
Apa yang ketiga? Doa ibu itu mustajab. Sering Ahilman sampaikan ini. Ada 3 perempuan yang doanya sangat mustajab. 1, doa seorang ibu kepada anaknya. 2, doa seorang istri kepada suaminya. Dan yang ketiga, doa anak perempuan kepada ayahnya. Itu adalah 3 doa perempuan yang sangat mustajab. Maka doa ibu mustajab atau tidak? Mustajab. Dia berbisik di bumi yang mengaminkan malaikat yang mengijabah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kenapa ibu itu mulia? Karena pengorbanannya melebihi apapun. Betul? Makanya satu kali sahabat bertanya, ya Rasul, kepada siapa aku harus berbuat baik? Apa jawaban Rasul? Ummuka, kepada ibumu. Kemudian kepada siapa lagi? Ummuka, kepada ibumu. Kemudian kepada siapa lagi? Ummuka, kepada ibumu. Kemudian kepada siapa lagi? Thumma abuka, kepada bapakmu. Ibu disebutkan berapa kali? 3 kali. Ayah disebutkan berapa kali? 1. Pertanyaannya, Ahilman, kenapa Nabi menempatkan ibu 3 derajat lebih tinggi dibanding ayah? Jawabannya, karena ada 3 hal yang ibu lakukan tapi ayah tak melakukannya. Apa? 1, ibu mengandungmu. 2, ibu melahirkanmu. 3, ibu menyusuimu. Makanya yang namanya ibu luar biasa. Sampai ada lagunya kan? Saya belum nyanyi langsung loh. Kayak ada soundtrack gitu loh. Jadi kayak nyambung gitu. Ibu, kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, melahirkan. Ayo tebak berapa anaknya? Berapa anaknya? Coba ulangi ya. Kau mengandung, melahirkan, melahirkan. Berapa anaknya? Berapa anaknya? Anaknya 4. Karena yang terakhir kembar. Jadi 2. Makanya Ahilman, Allah menempatkan rahim di dalam tubuh siapa? Ibu. Maka izin ya bunda sayang, yang sudah jadi ibu bersyukur. Yang belum diizinkan jadi ibu terus berharap kepada Allah. Agar Allah berikan takdir terbaik untuk kita. Insya 1 alam apa? 1 alam apa? Ruh. Sudah kita lewati? Sudah. 2 alam apa? Rahim. Sudah kita lewati? Baru nanti masuk yang ketiga, manusia hidup di alam dunia. Alam apa? Sedang kita jalani. Betul? Bunda sekarang lagi tinggal di mana? Dunia. Pertanyaannya, Aa sayang, kenapa alam yang ketiga namanya dunia? Dunia itu diambil dari fi'il madhi dana, artinya sementara. Jadi ingat, apapun yang ada di dunia itu sifatnya sementara. So poinnya, bunda sayang, untuk semua yang menggelisahkan kita di dunia, mulai hari ini belajar lebih tenang. Karena ini cuma sementara, betul? Untuk semua yang menyedihkan bunda sayang, untuk semua yang mengecewakan, untuk semua yang menyakitkan, untuk semua yang tidak sesuai harapan, belajar tenang. Karena kita masih hidup di mana? Di dunia. Makanya Aa kasih mantra ya, mau nggak? Mau nggak? Biar bunda lebih tenang dalam urusan dunia, apapun yang terjadi nanti bilang begini, cuma dunia. 1, 2, 3. Ulangi. Jadi kalau bunda dikasih sesuatu yang hebat, jangan sombong. Bilangnya apa?
Kalau bunda harus kehilangan sesuatu, kehilangan seseorang, ditinggal pergi oleh suami, disakiti, dikhianati, diselingkuh, dizolim, disakit, ditusuk dari. Bunda ngerasa capek, lelah dengan urusan dunia, jangan sedih, katakan sama-sama. Dulu bunda punya harta banyak, sekarang harus hilang semua, jangan sedih. Apa jawabannya? Sementara, betul? Maka sering Ahilman sampaikan, dikayakan belum tentu dimuliakan, dimiskinkan belum tentu dihinakan. Status hari Jumat. Kan tadi yang Kamis udah ibu yang tadi kan, ini berarti hari Jumat. Dikayakan belum tentu dimuliakan, dimiskinkan belum tentu dihinakan. Dunia sementara, betul? Nanti setelah dunia, manusia masuk alam yang keempat, namanya alam kubur. Alam apa? Nah, sebelum masuk ke alam kubur, manusia akan ketemu fase namanya mati. Namanya apa? Jangan tersinggung. Aa lihat ini wajahnya sama semua. Camat semua. Apa camatnya? Calon mati. Setuju? Cuman kita nggak tahu waktunya aja. Bisa jadi ibu-ibu duluan, Ahilman belakangan. Atau mau dibalik juga boleh. AA-nya belakangan, ya. Ibu-ibunya duluan. Jangan tersinggung ya. Sekarang mah gini aja, kira-kira yang masih dibutuhkan umat, jamaah atau ustad? Ya. Da Allah juga paham mungkin ya. Pasti itu. Ustad, mati selesai, manusia masuk ke alam kubur, betul? Makanya mohon maaf, bunda, seluas apapun rumah kita sekarang, pada akhirnya tempat kita menetap di alam kubur. Betul? Berapa kali berapa? 2 kali? Tergantung berat badan. Lamun berat beren pasti rada leuwihan saeutiknya, ada moal mungkin beda. Tapi yang jelas AA semua akan ke alam kubur, betul? Banyak orang yang sibuk menyiapkan hidup di dunia, tapi sedikit orang yang sibuk menyiapkan hidup di alam kubur. Betul? Setelah alam kubur selesai Ustadz? Tidak. Ternyata masih panjang perjalanan kita. Nanti masuk alam kiamat. Apa? Yang sudah mati dihancurkan. Yang masih hidup dimatikan, dihancurkan, kemudian dihidupkan kembali. Namanya alam apa? Alam kiamat. Sampai nanti bunda, setelah alam kiamat naik, setidaknya ada beberapa fase. Panjang ya. 1, alam dibangkitkan, disebut dengan yaumul ba'ats. Apa? Ba'as. Alam dikumpulkan, yaumul mahsyar. Alam ditimbang, yaumul mizan. Alam dihitung, yaumul hisab. Alam diberikan pertolongan, yaumus syafaat. Nih. Udah dikasih syafaat, tinggal 2 langkah lagi. Apa? Sampai nanti ke bawah, manusia akan berjalan di sebuah jembatan namanya Sirat. Namanya apa? Sirat. Jembatan yang luasnya diceritakan seperti 1 helai rambut dibagi 7. Luas apa sempit? Luas apa sempit? Jembatannya diceritakan seperti 1 helai rambut dibagi berapa? 7. 1 helai rambut enggak dibagi aja sempit, ini dibagi 7. Dan nanti saat orang berjalan di sana ada 3 golongan. Yang pertama ada orang yang jalannya cepat. Ada cepat. Ada orang yang jalannya tertatih-tatih. Jalan dikit, jalan dikit, jalan dikit, ada. Tapi ada orang yang belum bisa jalan, baru melangkah, langsung masuk ke dalam api neraka. Jalannya cepat, jalannya tertatih, jalannya nggak bisa. Kira-kira yang di sini masuk kategori yang mana?
Yang mana? Cepat. Emang udah pernah magang di sana? Meni sampai tahu begitu? Jawabannya insya Allah yang cepat. Betul? Setelah sirot ini selesai, nanti manusia ketemu dengan alam akhirat. Alam apa? Hanya ada dua tempatnya. Surga dan neraka. Oke. Pertanyaannya, Bunda mau masuk surga kan? Pertanyaannya, kita masih di mana sekarang? Masih jauh nggak? Jauh nggak? Jauh aja jauh banget. Jauh banget. Nah, Bunda sayang, di antara kabar yang harus kita pahami nanti, kata Nabi, setelah dunia masuk ke alam kubur, nanti di alam kiamat. Ada satu hadis, tolong catat ini. Kata Nabi, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Terjemahkan jangan. Kok kayak ngerti gitu loh itu tuh. Kikiaan we gitu. Terjemahkan. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah. Kata Nabi, tidak akan bergeser kaki seorang hamba ketika nanti hari kiamat sebelum dia ditanya beberapa pertanyaan. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba ketika kapan? Hari kiamat sebelum ditanya beberapa pertanyaan. Kalau beberapa pertanyaan berarti pertanyaannya satu atau lebih dari satu? Lebih dari satu. Sayang, apa di antara pertanyaannya? Satu. Allah akan nanya sama kita ketika hari kiamat. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Umurnya dihabiskan untuk apa? Apa yang pertama? Umurnya dihabiskan untuk apa? Yang kedua, manusia akan ditanya wa an ilmihi fima fa'ala. Ilmunya diamalkan untuk apa? Yang kedua, manusia ditanya apa? Ilmunya diamalkan untuk apa? Yang ketiga, manusia akan ditanya wa an jismihi fima abla. Tubuhnya digunakan untuk apa? Dan yang keempat, ini yang sesuai dengan tema kita pagi ini. Manusia akan ditanya wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Manusia akan ditanya tentang hartanya. Dapat dari mana? Dipakai untuk apa? Ada berapa pertanyaan? Ada berapa? Satu, apa pertanyaannya? Umur. Dihabiskan untuk? Berarti Ustadz tanya, Bunda sayang, dikasih umur yang panjang itu, kalau kita nggak bisa pakai dengan baik itu bisa jadi pedang berapa ya? Bermata dua. Kumahata pedang mata dua teh. Gitulah pokoknya nama. Umur tuh kalau nggak dipakai dengan baik bisa menusuk kita. Betul? Makanya izin, Bunda sayang, yang namanya waktu itu penting tidak? Penting. Makanya nanti Bunda tolong bedakan. Ada dua istilah yang sering disebut sama padahal maknanya beda. Ada berapa istilah? Dua. Satu, ada yang namanya usia. Dua, ada yang namanya umur. Satu apa? Usia. Dua apa? Umur. Sok, AA mau tanya. Usia dengan umur sama beda? Ada dua istilah yang sering disebut sama padahal maknanya beda. Kok AA dikasih tahu dari awal? AA nanya lagi, beda. Sama, aku masih.
Ngerti. Kan kuah udah dijelasin dari awal. Sok ulangi, usia dengan umur sama apa beda? Tah gitu atau jawaban teh. Sama. Sama apa beda? Oke, pertanyaan selanjutnya, bedanya di mana? Biar cepat jawabannya di situ. Kan sering dijelasin begitu kan? Usia sama umur sama apa beda? Di mana bedanya? Tah gitu ulah riweuh jawaban teh. Ulah naonnya? Nah, geus betereh biar cepet. Sama apa beda? Di mana bedanya? Nah, gitu. Mau dijelasin? Catat. Usia itu hitungan angka. Itu namanya apa? Usia. Usia itu hitungan angka sesuai kapan lahirnya. Betul? AA izin. Kira-kira AA usianya berapa tahun? Jangan fitnah begitu atuh Bu. Nggak, saya juga ngaca Bu. 17 mah terlalu kecil sekali Bu. Tolong ibu teh bicara yang baik Bu. Antara memuji tapi menghina itu namanya. Jadi AA usianya berapa tahun? Berapa? 30? Baik. AA lahir tahun 90. Bulan Juli. Tanggal 4. AA nyebutin biar dikasih kado ulang tahun. AA lahirnya 4 Juli tahun 90. Berarti sekarang usianya berapa? 33 tahun menjelang 34. Betul? Tenang. Ulah masih muda masih muda ya. Tenang. Masih muda nggak? Masih. Tapi udah kepala 3 kan? Ya pasti sama ibu mau jauh atuh. Dari wajah juga nggak bisa bohongnya. Makanya ibu jangan sakit hati ya kalau panggil bunda teteh nggak apa-apa ya. Karena AA paham ibu ngeskolot kan, udah tua. udah senior. Tah, AA 33 tahun itu namanya umur atau usia? Usia. Ibu mungkin ada yang 60. Ayah, ibu 72. Mungkin ada yang 60, 70, betul? Itu namanya apa? Usia. Berondong. 70 berondong belah mana? Oh, AA-nya berondong. Iya. Ibu jangan berharap banyak sama saya. Kayaknya agak berat Bu untuk itu ya, agak berat. Dan kalau saya mau nambah lagi pasti milih-milih juga. Pasti itu mah pasti enggak. Enggak asa nggak mungkin milih yang kayak begini gitu. Maaf ya, Daa mah suka bercanda ya. Bercanda. Jadi usia itu hitungan apa? Angka. Tapi ada yang kedua namanya umur. Umur itu catat. Hitungan keberkahan dan kebermanfaatan. Ulang lagi, ya. Umur itu hitungan keberkahan dan kebermanfaatan. Boleh jadi ada orang yang usianya panjang tapi umurnya pendek. Ada enggak? Ada enggak? Usianya panjang tapi umurnya pendek. Boleh jadi ada orang yang usianya pendek tapi umurnya panjang. Usia hanya berlaku sampai dunia. Tapi umur berlaku sampai kita pisah dari dunia. Bahkan saat kita kembali kepada Allah. Contoh, guru kami almarhum Allahu yarham Ustadz Arifin Ilham misalnya. Misal, beliau wafat di usia 49 tahun. Tapi sampai hari ini umurnya masih ada atau tidak? Usianya mungkin sampai 49.
tapi umurnya masih ada. Kenapa Ahilman? Kalau kita dengar zikir Subhanallah walhamdulillah wala ilah wallah. Yang teringat siapa? Ustadz Arifin. Betul? Usianya boleh 49 tapi umurnya panjang. Maka izin, yang Allah tanya bukan usia, yang Allah tanya apa? Umur. Kalau usia, hak prerogatif Allah. Kita nggak bisa milih, pengen meninggal tanggal cantik nggak bisa. 12 gitu misalnya. Itu mah namanya apa? Ya, wafat mungkin bisa disesar, ada waktu operasinya, tapi mati nggak bisa. Betul? Ada orang yang mati lagi diem ada? Ada. Mati karena sakit ada? Tanpa sakit ada? Lagi di jalan ada? Berarti pertanyaannya, mati itu bukan karena sakit nggak sakit, mati itu karena waktunya sudah habis. Betul? Maka pertanyaannya yang ditanya bukan usia, tapi apa? Umur. Maka ini penting bunda sayang. Bunda penting punya umur yang berkah. Penting punya umur yang bermanfaat. Makanya kalau orang ulang tahun apa doanya? Panjang. Panjang. Bukan panjang usia. Panjang usia, heseah pokoknya nama. Panjang umur, maksudnya apa? Biar bermanfaat walaupun kamu telah wafat, itu pentingnya. Betul? Karena bunda udah tahu, bunda jangan bilang orang yang mati itu mati, tidak. Ternyata mereka masih hidup di alam selanjutnya, betul? Berarti Ustadz, pertanyaan pertama Allah tanya, umurmu dihabiskan untuk apa? Sok Ahilman mau tanya. Kira-kira bunda sayang umurnya dipakai taat apa dipakai maksiat? Taat. Cek AA insya Allah taat. Masih. Sok itu dah orang mah sok pede teh. Mana amal saeutik. Sombongnya kenceng amat. Dipakai taat maksiat taat. Jangan begitu jawabannya Uce. Apa jawabannya? Insya Allah taat. Gitu. Mas. Suku tengarti wae dibahas. Satu. Bunda coba dalam hidup. Bunda teh kira-kira jadi masalah bagi orang atau jadi manfaat bagi orang? Insya Allah jadi manfaat. Betul? Nggak usah jauh-jauh. Sok ibu di rumah tangga. Hadirnya ibu tuh jadi biang masalah apa biang solusi? Sok nggak usah jauh-jauh. Suami bunda kalau lihat bunda tambah masalah atau hilang masalah. Tolong akui itu semua. Dan jangan-jangan bunda teh hadirnya jadi biang masalah di rumah teh. Makanya mulai hari ini ayo cek AA tadi akan ditanya umur, betul? Dihabiskan untuk apa? Kalau nggak bisa nyenengin orang, jangan nyakitin orang. Status hari Sabtu itu. Kalau nggak bisa nyenengin orang, jangan nyakitin orang. Kalau nggak jadi solusi, jangan jadi masalah. Betul? Kalau nggak bisa ngasih manfaat, jangan ngasih madorot. Sesimpel itu. Ayo ulangi. Kalau nggak bisa nyenengin orang, jangan nyakitin orang. Kalau nggak bisa bermanfaat, jangan jadi masalah bagi orang. Setuju? Maka mulai hari ini sok dipikirkan. Kira-kira hadirnya saya di muka bumi itu digunakan nggak ya? Atau nggak ada gunanya? Jangan-jangan saya di sini tuh. Sok dipakai taatnya banyak manfaat. Dipakai taat banyak manfaat.
karena umur akan ditanya sama Allah. Betul? Yang kedua, Allah akan nanya sama kita apa? Ilmu diamalkan untuk apa? Ibu sayang, teteh sayang, yang paling penting dari ilmu itu bukan pinternya. Yang paling penting dari ilmu itu benernya. Betul? Banyak orang yang pinter tapi nggak bener. Yang paling pinter, yang paling penting mah jadi orang benar, karena orang benar itu pasti pinter. Betul? Makanya bunda kalau pengen punya anak jangan bilang pengen pinter, pengen jadi anak yang benar. Betul? Sekarang pertanyaannya, apa cirinya ilmu kita benar? Tiga. Ciri ilmu yang benar 3. 1, ilmu yang benar itu bermanfaat. Apa? Bermanfaat untuk dirinya, bermanfaat untuk keluarganya, bermanfaat untuk siapapun. 1. 2, ilmu yang benar itu ilmu yang membuat kita tambah dekat sama Allah. Jadi punya ilmu bukan jadi tambah sombong. Punya ilmu tuh biar kita tambah yakin ke Allah, tambah dekat ke Allah, tambah percaya sama Allah. Jelas? Makanya ibu ngaji ke sini, ini buat nguatin hati biar pulang dari sini ya, yang ngeluh jadi bersyukur tuh. Biar pulang dari sini yang kecewa lebih sabar. Biar yang kurang dari sini, yang merasa nggak dihargai lebih ikhlas. Jelas tidak? Jadi ibu tuh pulang di sini jadi tambah tenang. Jadi pulang bukan tambah riweuh. Karena ada orang pulang aja jadi riweuh. Jadi riweuh kieu nya hirup teh cenah. Ku tambah tenang, tambah yakin. Betul nggak? Ilmu yang benar jadi tambah bermanfaat. Ilmu yang benar jadi tambah dekat sama siapa? Allah. Dan ilmu yang benar membuat kita jadi mau meninggalkan maksiat. Jadi tahu ngomongin orang tuh nggak baik. Halo, ibu, ngomongin orang itu tidak, julid sama orang itu tidak, nyinyir sama orang itu tidak, ngagibah itu tidak. Tapi kenapa gibah terus? Betul tidak? Lain seri, mikir ini teh. 3 cirinya, ilmu yang benar. 1, tambah apa? Manfaat. 2, tambah dekat dan taat sama Allah. Yang ketiga, tambah apa? Tambah kita untuk meninggalkan apa? Maksiat. Jadi bukan tambah pinter. Kalau hanya tambah pinter, Google dan YouTube lebih pinter dibanding kita. Betul? Jadi untuk tambah baik hatinya. Makanya mohon maaf, pulang dari sini jangan jadi tambah sombong. Karena ada orang yang pulang taklim jadi tambah sombong. Nauzubillah. Ketemu sama temennya. Besti. Besti. Apa besti? Besti kita mengaji ya alhamdulillah ya. Insya Allah kita mah ahli surga ya besti ya. Jadi bunda teh ngerasa pulang ngaji tuh, terus lihat orang yang nggak ngaji, bunda rendahkan, jangan. Bunda bilang, besti, lihat cetuti. Cetuti mah ya kalau ngaji suka malas dia mah. Kalau senam zumba semangat cetuti mah. Bunda, boleh jadi cetuti yang nggak ngaji hatinya lebih bersih. Betul nggak? Dibanding kita yang ngaji kenapa sombong begitu? Boleh jadi di hadapan Allah cetuti lebih mulia daripada kita yang ngaji tapi hatinya kotor. Betul? Makanya pulang dari sini bunda kudu tambah tenang. Kalau ada yang ngajak ngibahin orang bilang, ece, kan baru ngaji, betul? WA aja. Sama itu juga. Sama itu juga tuh. Jadi bunda itu kalau pulang ngaji lisannya terjaga, betul?
pikirannya baik sangka, betul? Jadi dia tuh hati-hati kalau mau bicara. Pulang dari taklim, tanda ilmunya bermanfaat, betul? Kalau ada orang yang sangka buruk sama orang, Cek, tahu nggak? Ida. Tahu kan? Cek, tahu nggak? Ida. Ayah Ida ayah. Cek, tahu nggak Idanya tetangga kita itu mobilnya baru. Kata temennya, alah pasti korupsi. Dari mana tuh Ida mobilnya? Coba. Tah. Orang yang sangka buruk begitu hatinya kotor apa bersih? Ilmunya bermanfaat tidak? Kalau ada orang baik dapat kebahagiaan dia senang. Alah, Ida mobil baru. Ah, pasti babi ngepet. Itu kisah doa. Itu juga sama, nggak boleh. Wah, Ida mobil baru, alhamdulillah ya Ida mah rezekinya meni bagus, atau wajar. Dan suami Ida emang soleh. Emang kenapa? Suami Ida mah belum azan udah sholat. Nah, semangat. Jadi, ya Allah. Jadi pokoknya ilmu yang benar itu tambah apa? Manfaat. Betul? Tambah dekat sama Allah, tambah meninggalkan apa? Maksiat. Makanya Ustadz tuh lagi banyak dikomplain sama ibu-ibu, sama bapak-bapak. Kenapa ya? Istri saya tuh kan ngefans pisan ke Ustadz Hilman teh. Itu di HP istri saya, semua video Ustadz Hilman. Foto saya mah nggak ada di situ katanya. Jadi istri saya mah sebelum tidur tuh dengerin terus. Sampai saya teh kesel Emang kenapa ayah keselnya? Istri saya tehnya ngaji teh rajin. Tapi nggak nambah ilmu. Yang ada hanya nambah seragam. Saya teh pusing kan. Di sini mah nggak ada. Nambah seragam. Ate penasaran, emang kumaha apa? Jadi ujungnya jadi nambah cicilan. Punten, karena ini fakta ya, punten kalau ada yang kesindir. Karena banyak ibu-ibu kalau pulang ngaji teh suka tidak mengamalkan ilmu ngajinya. Iya. Tolong introspeksi diri lain iya mah. TikTok iya lain gitu lain. Introspeksi diri. Banyak ibu yang pulang ngaji tuh sama suami tuh nggak berubah sikapnya. Contoh, suami lagi duduk, misalnya bunda pulang ngaji sore, kan suami tuh udah datang kan, bunda teh kudu nama salam ke suami teh, bukan yang di sini, yang di sana, yang di sini mah insya Allah enggak jauh beda. Jadi kadang kalau suami lagi duduk tuh bukannya disapa, malah dilewatin. Assalamualaikum, mama pulang. Kieu lempeng. Eta teh ada suami, sapa harusnya, betul? Suami nanya, ibu dari mana? Ibu jawab, ngaji. Di mana ngaji? Di Anabawi. Siapa ustadznya? Ustadz Hilman. Ustadz Hilman beda sama bapak. Ditanya naon, jawaban naon coba. Ditanya siapa ustadznya, jawabannya Ustadz Hilman. Cukup. Nggak usah. Ustadz Hilman mah beda sama bapak. Beda pisan. Mah kasep. Lembut hati. Jadi ibu mah suami teh lagi duduk kieu we. Jangan begitu bu. Karena sering bilang jangan suka dibandingkan suami ibu dengan suami orang lain, betul? Suami ibu sama apa beda? Cakepan siapa? Pasti cakepan suami ibu, betul? Kenapa? Karena yang mau sama ibu hanya suami ibu. Itu jawabannya. Betul apa betul? Ditanya lagi suaminya, tadi tuh materinya apa mama? Jawab kan enak. Iya tadi tuh
Sebutin aja, ini mah kadang-kadang nggak jawab. Tadi apa materinya? Percuma. Kamu nggak akan ngerti, percuma. Suami itu tambah tertekan oleh istrinya kalau begitu. Ibu tolonglah ya, pulang dari sini ilmunya lebih bermanfaat ya. Mau tidak? Coba sama suami itu lebih baik. Pulang dari sini langsung, jangan ngebakso dulu. Iya mah izinnya ngaji, pulangnya maghrib itu nyambung. Ngaji sampai siang, pulangnya maghrib. Are eta dari siang ke maghrib kemana aja? Kalau ibu mau jalan-jalan bilang sama suami biar ditransfer. Betul apa betul? Bilang, ayah mama teh tadi pagi ngaji tapi belum mau pulang ya. Kenapa? Karena ini di Tang City Mall ada diskon. Bilang, kan suaminya nanya, mama emang punya uang apa enggak? Tah itu pertanyaannya. Kata bapaknya dijawab, sing sabar ya. Nggak, bapak juga nggak punya uang. Ibu teh kalau kenyataannya tidak bahagia, ibu pura-pura bahagia. Bahagiakan hati. Sok pulang dari sini teh, kalau mau jalan ke mall izin ke suami, mampir we ke mall. Mampir. Bahagia we bahagia. Masuk ke toko tas, cobain tas teh. Cobain. Videoin sama temennya. Alhamdulillah kita bikin video heula we. Nanti ketika pelayannya datang ditanya, ibu mau yang mana? Ibu cari warna yang nggak ada. Udah pasti nggak beli teh ya kan? Ibu cari warna yang nggak ada. Dilihat kayaknya nggak ada warna begini. Ada yang warna hijau sage tidak? Cari. Nah kalau udah tertekan ibu susah nih, ternyata ada. Kan ibu malu kan? Ibu langsung bilang, kalau jawabannya ada ibu langsung, oh ada ya, boleh lihat nggak? Nah pas sebelum dia datang ibu langsung. Takut. Nah, sok ilmu itu yang benar, bermanfaat, tambah dekat, ngurangin apa? Maksiat. Sok, mulai hari ini lebih tenang dalam hidup. Siap? Yang ketiga, Allah nanya apa? Wa an jismihi fi ma'ablah. Tubuhnya digunakan untuk apa? Bunda sayang, nanti akan ada waktu di mana semua akan berhenti. Betul? Akan ada mata nggak bisa melihat, tangan gak bisa bergerak, semuanya mati. Dan itulah yang penting kita pastikan hari ini. Tubuh dipakai apa? Mata dipakai apa? Telinga dengerin apa? Lisan ngomongin apa? Itu penting. Nah sampai titik yang terakhir kita bicara harta. Bunda ini yang menarik. Kalau umur satu pertanyaan. Kalau ilmu satu pertanyaan. Kalau tubuh tapi ketika itu yang namanya harta itu penting tidak? Penting. Dan yang paling penting bukan tentang seberapa banyaknya, tapi tentang seberapa baiknya kita mendapatkan harta itu dan seberapa baiknya kita menggunakan harta itu. So sekarang gimana agar harta mengantarkan ke surga? 4 saja. Ada berapa? 4. Agar harta mengantarkan ke surga. 1, harta harus disyukuri. Harus apa? Disyukuri. Bunda sayang, teteh sayang, semua yang kita dapatkan hari ini titipan dari siapa? Betul? Nikmat dari siapa? Allah. Catat. Allah nggak akan nanya berapa gajimu, tapi Allah akan nanya seperti apa engkau mensyukuri gajimu. Tuh. Kan banyak di antara kita suka mikir teh pengen gaji yang banyak, padahal belum tentu bahagia. Sok mau tanya, ibu pilih yang mana? Kaya gelisah atau miskin tenang? Kaya gelisah atau miskin tenang?
Kaya, mana yang paling penting, kayanya atau tenangnya? Mohon maaf ya, kaya itu tidak menjamin kebahagiaan. Apalagi miskin. Betul atau tidak? Betul kan? Kaya tidak menjamin kebahagiaan, apalagi miskin. Maka ukurannya bukan kaya dan miskin, ukurannya tenang. Betul? Ibu bilang begini, Aa, enak ya kalau punya suami yang ganteng. Belum tentu. Yang ganteng itu faktanya berpotensi menyakitkan hati. Betul? Sok, ibu kebayang gak punya suami kayak Ustadz Hilman? Saya gak bilang saya ganteng ya, enggak ya. Cuman kebayang gak punya suami kayak AA? Jangan dibayangkan ya, karena itu terlalu halusinasi buat ibu ya. AA berarti bukan tambah banyaknya, tapi tambah syukurnya. Betul? Makanya rumus catat ini. Rezeki Allah itu luas dan banyak. Yang sempit hati kita, yang sedikit rasa syukur kita. Ulangi lagi, A. Ulangi lagi, A. Atau kan bisa, A, tolong ulangi lagi. Ulangi lagi, A. Ulangi lagi, A. Ilmu teh tidak bermanfaat. Ini mah dikasih tahu teh. Dicontohin. Ulangi, rezeki Allah itu luas dan banyak. Yang sempit hati kita, yang sedikit rasa syukur kita. Setuju tidak? Berarti yang bikin harta bunda sedikit itu bukan jumlahnya, tapi rasa syukurnya. Banyak di antara kita yang sibuk gelisah dengan apa yang belum dimiliki, tapi tidak gelisah dengan apa yang belum disyukuri. Betul? Betul tidak? Banyak di antara bunda sayang, teteh sayang, gelisah dengan apa yang belum dimiliki, tapi tidak gelisah dengan apa yang belum disyukuri. So, agar rezeki, agar harta mengantarkan ke surga, yang pertama harta harus disyukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang kedua, harta harus dicari dengan halal tuh. Jadi yang pertama harus disyukuri, yang kedua apa? Harus dicari dengan halal. Bunda sayang, jangan ngambil yang haram ya. Jangan ambil yang haram ya. Bunda, lebih penting bunda nanya suami bukan berapa gajinya, tapi lebih penting ayah halal enggak gajinya. Lebih penting nanya ayah halal enggak ini penghasilannya daripada nanya berapa hasilnya. Sedikit seorang istri yang nanya begitu. Halo? Sedikit istri yang nanya begitu. Lebih banyak sibuk mikirin jumlahnya daripada halalnya. Betul? Padahal mohon maaf, yang haram itu catat. Kenapa yang haram itu tidak boleh kita ambil? Catat, 3 saja alasannya. 1, yang haram itu tidak akan mengundang keberkahan dalam hidup. Yang haram tidak akan mendatangkan keberkahan. Yang ada mohon maaf justru kehancuran. Cek punten. Kalau ada rumah tangga yang rasanya hampa, tidak menemukan kebahagiaan, cek mungkin ada yang haram yang hadir di rumah tangga kita. Kalau ada anak kurang soleh, kurang soleha, bermasalah, cek. Boleh jadi ada harta haram yang hadir di rumah kita. Maka mohon maaf, yang pertama harta haram itu tidak mendatangkan apa?
keberkahan. Yang kedua, harta haram itu menolak terkabulnya doa. Jadi kalau bunda tanya, Aa sayang, kenapa doa bunda, kenapa doa teteh, kenapa doa saya, kok rasanya belum dikabul? Cek, boleh jadi ada harta haram yang kita makan, yang membuat Allah tidak mengabulkan doa-doa kita. Dan yang ketiga, harta haram itu mengantarkan kita ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Ada berapa alasan? 3. 1, harta haram itu tidak mendatangkan keberkahan. 2, membuat doa tidak dikabulkan. Yang ketiga, mengantarkan kita masuk ke dalam api neraka. Makanya yang kedua, harta dicari dengan yang apa? Halal. Sok, tulis. Atau boleh divideokan. Doa agar kita dicukupkan dengan harta yang halal. Dibaca setiap hari Jumat ba'da asar. Siapin kameranya, kalau yang mau video boleh buat status hari Jumat. Nanti ditulis doa agar diberikan kecukupan dengan harta yang halal. Ulangi ya, doa agar diberikan kecukupan dengan harta yang halal. Dibaca setiap hari Jumat ba'da asar. Ahilman sekali, jamaah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ulangi, Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku dengan karuniamu daripada aku bergantung kepada selainmu. Amin ya rabbal alamin. Bagus nggak doanya? Itu doa yang Nabi anjurkan di hadis. Itu ada di hadis yang Nabi anjurkan untuk dibaca hari apa? Jumat ba'da asar, agar dicukupkan dengan yang halal. Yang ketiga, harta itu nih. Jadi yang pertama harus apa? Disyukuri. Yang kedua, dicari dengan yang halal. Yang ketiga, harta harus dibelanjakan di jalan Allah. Harus apa? Dibelanjakan di jalan Allah. Maka izin bunda sayang, dalam urusan harta ada nggak ibadahnya? Ada. Apa yang wajib? Zakat. Apa yang wajib? Zakat. Apa yang sunnah muakkadah? Sunnah muakkadah itu sunnah yang dianjurkan, infak. Ya, zakat wajib, infak sunnah muakkadah. Nanti ada harta, hartanya nggak berpindah, tapi manfaatnya berpindah. Namanya wakaf. Namanya apa? Jadi wakaf itu hartanya nggak berpindah, yang berpindah apa? Manfaatnya. Maka disebut dengan sodaqah jariyah. Orangnya udah wafat tapi hartanya masih ada, manfaatnya dipakai, maka itu jadi wakaf. Bunda kembali kepada Allah, pahalanya mengalir. Betul apa betul? Maka yang ketiga, harta harus dibelanjakan di jalan Allah. Zakatnya jangan sampai lupa. Infaknya jangan sampai lupa. Kalau ada harta yang diam, wakafkan, daripada diam sayang. Betul?
Nanti ada yang namanya pemberian, namanya hibah. Kalau sudah meninggal namanya waris. Kalau dititipkan sebelum meninggal kepada orang yang di luar ahli waris namanya wasiat. Tuh. Jadi ini kalau bunda punya harta, ingin dikasih ke seseorang, sebelum bunda wafat namanya apa? Hibah. Kalau sudah wafat namanya apa? Waris. Kalau dititipkan di luar ahli waris namanya apa? Wasiat. Semua adalah bentuk ibadah harta. Maka ingat, harta itu nggak boleh diem. Harta nggak boleh diem. Maka diputar. Sok, bunda yang punya harta, ada yang belum haji umroh ada? Kenapa wajah tertekan begini ini tuh. Ada yang belum haji umroh? Ayo, niat ya, mudah-mudahan tahun ini berangkat umroh ya. Niat ya, mudah-mudahan tahun ini zakatnya lebih banyak ya. Jadi harta itu bukan buat dikumpulin, tapi biar kita ngasihnya lebih banyak, betul? Maka dibelanjakan di jalan Allah, baru nanti dibelanjakan untuk kita. Maka yang keempat, harta digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Jelas? Harta harus digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Sok bunda, kalau punya keinginan sok beli tapi jangan berlebihan. Catat ya, hari ini punten pisan banyak masyarakat yang terjerat pinjaman. Aa nitip sama bunda, jangan sampai masuk ke dalam itu ya. Insya Allah ya. Jangan masuk terjerat dalam pinjaman online. Itu bunganya bunga berbunga. Nauzubillah. Riba itu namanya. Kalau nggak mampu jangan maksain. Betul? Kadang di antara bunda maksain untuk sesuatu karena gengsi. Bunda gengsi mah nggak akan ada matinya. Capek. Betul nggak? Makanya bunda nggak usah karena gengsi harus menghalalkan yang haram. Jangan. Setuju nggak? Hidup mah biasa-biasa aja. Insya kalau ada beli, kalau nggak ada ngutang. Kalau nggak ada jangan maksain. Betul? Sok dibikin tenang hatinya. Jangan tergoda, ucu, iya ayah sel, tapi terbuka duit, jangan. Pinjaman online ada tenan naon kayak kabayar. Kayak kabayar di mana bayarna lieur kan ucu. Nges ayo nama, bicara santai. Bilang aja apa sih susahnya nggak punya uang, bisa nggak bilang gitu? Santai. Sok, tapi ingat bunda, da Allah mah tahu kebutuhan hambanya, betul? Maka yang dikedepankan bukan keinginan tapi apa? Kebutuhan. Yang dikedepankan bukan keinginan tapi apa? Kebutuhan. Kebutuhan ada batasnya. Keinginan tidak ada batasnya. Dan bikin orang nafsu terus dalam urusan harta biasanya karena suka membandingkan hidup dengan orang lain. Betul? So ojo dibandingke. Apa? Ojo dibandingke. Jangan suka dibanding-bandingkan. Wong kok kene kok dibanding-bandingke. Saing-saing ke yo mesti kalah. Ta oya o aku mung sakuatku mencintaimu. Ku berharap engkau mengerti, di hati ini hanya ada cicilan. Kan. Insya Allah. Baik, bunda sayang, barangkali itu yang bisa Ahilman sampaikan hari ini. Ada door prize? Ada pertanyaan atau mau dikasih pertanyaan sama Ahilman? Biasanya kalau jarang buka sesi pertanyaan. Yang mau nanya lewat Instagram aja. Ada sesi khusus juga menata hati, kalau mau curhat dan cerita, ada program saya menata hati. Kalau taklim begini, mudah-mudahan bisa, udah follow Instagram saya belum?
Follow ya, Ahilman Fauzi yang ada centang birunya. Di follow ya, tahu kan? Nah, di follow. Insya Allah. Ada door prize, mau kasih hadiah dari panitia, mau atau tidak? Coba siapa yang mau hadiah angkat tangan? Semua mau? Ada berapa ini hadiahnya? 1, 2, 3, 4, 5. Baik, ada 5. Sebelum Ahilman doa muhasabah, saya kasih pertanyaan dulu. Pertanyaan pertama. Sebutkan. Kenapa nanti Ustadz iderin itu infaknya biar sekalian sama A. Stop aja di situ. Nanti pandu sholawat sebelum doa kita infak. Sebutkan kenapa seorang ibu itu sangat mulia di hadapan Allah. Sok, TST apa? Nih tahu ini mas. 1. Punya apa? Ada berapa? 3. Oke, 1. Karena ya. Terus mengandung, melahirkan, menyusui. Itu mah jawabannya kenapa ibu 3 derajat lebih tinggi. Betul nggak? Salah, coba yang 4, yang 4. Sok, ibu apa? 1, karena ibu adalah ridhonya Allah. 2, ibu surga yang paling tengah. 3, doa ibu mustajab. 4, pengorbanan ibu luar biasa. Betul? Saya kasih hadiahnya, silahkan. Alhamdulillah. Tadi juga yang salah TST saya kasih juga. Pokoknya salah ditunjuk jawab oke. Pokoknya mengacung we. Salah lagi menang hadiah cenah tadi. Lanjut. Ada tenang atuh ece. Kan belum mulai AA juga. Ada 4 pertanyaan yang akan ditanya oleh Allah kepada kita. Yang pertama tentang umur dihabiskan untuk apa? Apa bedanya usia dengan umur? Sok teteh ini apa? Ibu, 1 kalau usia hitungan angka, kalau umur hitungan keberkahan. Betul? Hadiah lagi? Alhamdulillah, silahkan. Videoin. Masya Allah, selamat sama-sama. Pertanyaan ke-3. Yang di atas siap ngagajeleng ke handap? Siap loncat ke handap? Siap. Pertanyaan ke-3. Apa ciri ilmu itu benar? Ya boleh yang paling pojok sana. Ya teteh berdiri. 1, bermanfaat. 2, membuat tambah dekat sama Allah. 3, tambah meninggalkan maksiat. Betul? Alhamdulillah. Hadiah lagi buat teteh yang di belakang. Ece, nitip ke belakang ce itu tuh. Dilempar aja nggak apa-apa dah itu mah. Pertanyaan 2 lagi masih ada. Tenang. 2 lagi. Yang di luar mau? Oke. Pertanyaan selanjutnya. Iya. Masih ada lagi 3. Sugan jualan di dia kabeh dulu banyak tuh. Nanti terakhir HP saya lah, nggak apa-apa. Yang ke berapa sekarang? Yang keempat. Sebutkan. Nungguin ya. Sebutkan caranya agar harta mengantarkan ke surga. Sok, iya ibu. Ibu berdiri. Sok. Ibu berdiri terus loncat ke situ, ke bawah. 1, harta harus disyukuri. 2, harus dicari dengan yang halal. 3, dibelanjakan di jalan Allah. 4, harman
halal. Sok, ibu. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa agnini bifadlika aman siwaka. Betul? Alhamdulillah. Ibu yang ini aja ya. Nanti terakhir dari BL Cosmetic. Apa namanya? BL Cosmetic. BL Cosmetic. Mau wajah glowing seperti aku? Mau wajah enggak ya. Terakhir yang dari BL Cosmetic yang gampang-gampang aja ya. Apa? Ini udah buat yang di ibu tadi yang lari, udah sampai mana dia sekarang? Udah pulang dulu, jangan ke sana. Terakhir ya, sebutkan 4 pertanyaan di hari kiamat. Sok teteh. 1, umurnya dihabiskan untuk apa? Ilmunya diamalkan untuk apa? Tubuhnya digunakan untuk apa? Hartanya dari mana dan digunakan untuk apa? Betul? Alhamdulillah. Jelas hari ini? Kayaknya semuanya dicatat baik-baik ya. Alhamdulillah. Baik ibu sayang, sebelum kita doa. Oh iya, ibu dari mana? Oh ini kebalik teteh ini yang kosmetik. Ibu yang Palestina karena ibu mau berangkat ke sana. Yang itu yang Palestina. Ah? Oh ini ibu mau ini atau mau itu? Iya buat yang terakhir ibu. Kayaknya ibu lebih membutuhkan itu, teteh lebih membutuhkan ini. Ibu coba, ini Palestina. Udah punya banyak. Oh, ke Ustadz ini atau kalau gitu? Udah punya banyak. Tak ini harta nggak disyukuri tuh namanya. Contoh. Masya Allah. Langsung dicontohin. Ibu hati-hati ya bu. Mau foto? Ayo. Ya, ada doa semoga samawa cenah. Doa terima ampun, ampun. Ayo siapkan infak terbaiknya, mudah-mudahan yang berinfak Allah balas dengan balasan terbaik. Yang berinfak Allah hapuskan dosanya, yang berinfak Allah kabulkan doanya, yang berinfak Allah masukkan ke dalam surganya. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika, lebih keras, ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawat alaika ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika subhanallah walhamdulillah wala ilah wallahu akbar wala haula wala quwata
illa billahil subhanallah walhamdulillah wala ilah wallahu akbar wala haula illa billahil subhanallah walhamdulillah wala ilah wallahu akbar wala haula illa billahil aliyil azim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Angkat kedua telapak tangan, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes saat berdoa adalah doa yang mustajab dan Allah kabulkan doa-doa kita. Silahkan aminkan dalam hati masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, sayangilah kami semua yang hadir pagi ini. Cintailah kami semua yang hadir pagi ini. Ya Allah, ridhoilah majlis kami pagi ini. Jadikan kebersamaan kami pagi ini adalah kebersamaan yang mengantarkan kami ke dalam surga-Mu. Ya Allah, kami mohon dengan sangat. Ya Allah, kami mohon dengan sangat. Jangan keluarkan kami dari masjid ini kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Engkau pisahkan kebersamaan kami kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Engkau pisahkan kebersamaan kami kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, dosa kami banyak. Tapi kami yakin ampunan-Mu lebih luas dibanding dosa-dosa kami. Ya Allah, maksiat kami sering, tapi pintu taubat-Mu selalu terbuka untuk semua kesalahan kami. Allah, kami sadar jika hari ini ada ujian yang menimpa kami, itu disebabkan karena dosa-dosa kami. Allah, kami sadar jika hari ini ada musibah yang silih berganti datang kepada kami, itu disebabkan karena dosa-dosa kami. Allah, di bulan Rajab yang mulia ini, perkenankan Engkau ampuni dosa kami. Ya Allah. Di bulan Rajab yang mulia ini, ya Allah, maafkan semua kesalahan kami. Ampuni mata kami jika sering melihat yang haram, jarang baca Al-Quran, sering merendahkan orang lain. Ampuni lisan kami sering berbohong, ingkar janji, gibah, fitnah, sumpah serapah.
Ya Allah, ampuni lisan kami yang sering melawan kepada suami kami, sering membantah orang tua kami, pernah menyakiti hati orang lain. Entah berapa banyak lisan ini membicarakan aib keburukan orang lain. Ya Allah, jangan sampai nanti di hari kiamat mulut kami penuh dengan bangkai saudara kami, karena seringnya kami menggibah. Ya Allah, ya Allah, ampuni tangan kami jika pernah menyentuh yang haram, jika pernah bersentuhan dengan yang bukan mahramnya dengan kami. Allah, ampuni perut kami jika pernah masuk makan minum yang haram, pernah menipu orang lain, pernah zalim kepada orang lain. Allah, ampuni kemaluan kami jika di antara kami ada yang pernah berzina. Ampuni, ampuni. Ya Allah, ampuni kaki kami jika di antara kaki ini pernah melangkah ke tempat maksiat. Ya Allah, maafkan kami yang sering melalaikan sholat, sering mengakhirkan sholat. Maafkan kami yang masih sedikit bersedekah, berinfak. Ya Allah, ya Allah, berikan kami kesempatan bertaubat sebelum kami wafat. Perbaikilah hidup kami sebelum kami kembali kepadamu. Allah, maafkan kesalahan kami kepada orang tua kami. Maafkan kesalahan kami kepada ayah ibu kami. Ya Allah, jika ayah ibu kami masih hidup, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, bahagiakan hari tuanya. Namun jika orang tua kami ada yang telah wafat, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya. Ampuni dosa-dosa orang tua kami ya Allah. Jadikan kuburannya raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman surgamu. Allah, ampuni dosa rumah tangga kami. Maafkan kesalahan di rumah tangga kami. Allah, kami titip kepadamu untuk pasangan kami. Lembutkan hatinya, solehkan dirinya. Jaga suami kami dalam kebaikan ya Allah. Berikanlah kepada suami kami nafkah yang halal, rezeki yang baik ya Allah. Allah, anak-anak kami, Ibu Teteh, sebutkan nama anak-anak kita, lihat wajahnya. Ya Allah, untuk anak kami yang bernama, sebutkan. Ya Allah, kami mohon, jadikan semua anak-anak kami anak yang soleh dan soleha. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang lembut hatinya, baik akhlaknya, indah parasnya, santun perangainya, kuat iman dan takwanya, cerdas akalnya, sempurna takdirnya, baik rezekinya ya Allah. Ibu Teteh, silahkan sekarang berdoa sesuai hajatnya masing-masing. Yang punya masalah, ayo ngadu sama Allah. Yang punya hajat, ayo bilang sama Allah. Panggil nama Allah. Allah, Allah. Sebesar apapun masalah kita, ngadu sama Allah. Allah, Allah, tolong kami ya Allah. Bantu kami ya Allah. Allah, kami yakin tidak ada masalah yang berat karena kami punya Engkau yang maha besar. Tolong kami ya Allah. Bersamai kami ya Allah. Temani kami ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, seperti ini Engkau pertemukan kami di dunia. Seperti ini lagi nanti Engkau kumpulkan kami di surga ya Allah. Kumpulkan lagi kami di surga ya Allah. Kumpulkan lagi kami di surga ya Allah. Allah, jadikanlah semua umur kami, ilmu kami, tubuh kami, harta kami adalah semua yang mengantarkan kami ke dalam surga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami. Ijabah permintaan kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.